Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anissa Mardhanila Iya dari jurusan Komunikasi dan Konseling Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, sebelumnya di video ini saya akan membahas sedikit mengenai seni berdialog dengan diri sendiri. Saya ingin tahu dulu nih kabar teman-teman hari ini di situasi wabah yang saat ini dan mengharuskan kita untuk menjaga jarak atau social distancing. Apa sih yang teman-teman rasain? Mungkin untuk teman-teman yang biasa menghabiskan waktunya, kegiatannya atau kesehariannya di luar untuk sekedar organisasi, bermain, atau mungkin hal-hal yang bermanfaat yang teman-teman lakukan akan merasa gerah ya, merasa penat, suntuk ketika di rumah aja. Tapi bisa jadi juga buat teman-teman yang memang selama ini melakukan kegiatan di rumah, ya ini adalah hal yang biasa dan baik-baik aja. Jadi di video ini saya akan membahas sedikit mengenai seni berdialog dengan diri sendiri atau yang bisa kita sebut juga dengan self-talk. Nah teman-teman, sadar nggak sih sebenarnya kita itu sejak kecil hingga kita bertumbuh menjadi dewasa dan di usia kita yang sekarang ini, kita itu sebenarnya sering melakukan self-talk dengan diri kita sendiri. Pertanyaannya, self-talk bagaimana sih yang sebenarnya kita lakukan selama ini? Apakah self-talk yang positif atau mungkin self-talk yang negatif? Nah, tanpa kita sadari, ketika kita melakukan self-talk yang negatif, itu juga akan mempengaruhi keadaan diri kita, di mana kita memberikan sugesti-sugesti yang buruk terhadap penilaian diri kita sendiri. Namun beda halnya ketika kita melakukan self-talk yang positif, tentunya juga akan memberikan efek dan dampak positif terhadap diri kita sendiri. Sebenarnya self-talk ini ibarat kita tuh kayak berbicara dengan inner voice diri kita sendiri, yang bisa kita lakukan dengan suara yang lantang atau mungkin ya hanya dengan diri kita sendiri. Self-talk ini juga akan membantu kita ya untuk menemukan diri kita. Ini biasanya akan sangat membantu sekali ya teman-teman, agar kita bisa lebih merasa dalam bertindak, membantu kita dalam berpikir positif, dan juga akan sangat berfungsi ketika kita ingin mengambil suatu keputusan. Jadi kita akan berpikir terlebih dahulu dan tidak gegabah mengambil keputusan. Kita melihat istilah self-talk menurut pencetusnya pertama kali, namanya Joel Chu. Dia menyebutkan bahwasannya self-talk itu adalah suatu proses di mana kita bercakap, berdialog atau berdiskusi dengan diri kita sendiri dengan tujuan untuk melakukan teguran dengan diri kita sendiri. Nah, Joel Chu ini merupakan penulis buku Unlocking Yourself, Unlocking Your Real Potential. Nah, beliau juga mengatakan di sini seharusnya kita itu sehari sebelum kita melakukan kegiatan, kita melakukan self-talk dengan diri kita sendiri. Kita katakan pada diri kita bahwasannya hari ini kita akan bertindak yang positif, berpikir yang positif, dan juga akan meraih hal-hal yang positif. Nah, terus gimana dong caranya ngelakuin self-talk? Nah, teman-teman, di kondisi yang saat ini, teman-teman nih bisa ngelakuin self-talk, bisa manfaatin kondisi saat ini untuk belajar self-talk dengan diri teman-teman. Tentunya self-talk yang positif ya. Nah, caranya gimana? Pertama nih, teman-teman coba nih tersenyum, memberikan senyuman terhadap diri teman-teman sendiri. Nah, dengan senyum sama diri sendiri itu pasti akan memberikan efek yang positif tentunya. Kemudian coba deh di kondisi yang sekarang ini kita lebih menggali potensi diri kita, lebih mengenali sisi-sisi positif dalam diri kita. Tentunya berproses ya dalam menemukannya. Kemudian coba setelah itu kita berbicara terhadap diri kita sendiri. Kita berbicara apa yang selama ini kita rasakan, atau hal-hal yang belum kita selesaikan, dan apa sih yang ingin kita lakukan ke depannya. Kemudian coba mungkin selama ini ya kita nggak sadar melakukan self-talk yang negatif. Nah, teman-teman bisa juga melakukan self-talk untuk
meminta maaf pada diri sendiri. Mungkin selama ini teman-teman nggak sadar sering menyalahkan diri sendiri, sering merendahkan diri sendiri, atau mungkin nggak percaya dengan diri sendiri. Nah, kemudian untuk mendukung semua itu, teman-teman bisa mencari lingkup atau teman-teman sosial teman-teman yang memiliki potensi yang positif, sehingga teman-teman kedepannya bisa lebih optimis lagi. Kalau kita udah sering ngelakuin self talk ini, tentunya ada pengaruh ya yang bakal kita rasain. Salah satunya kita bakal lebih bisa memahami diri kita sendiri. Kemudian self talk itu salah satu media kita untuk mengevaluasi sebagai renungan kita, atau salah satu bentuk kita untuk memotivasi diri kita sendiri. Kemudian dengan self talk juga akan membantu kita dalam membentuk habits. Kemudian kita bisa mendengar diri kita sendiri, kita bisa berpikir dan bertindak positif dengan diskusi terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian juga dengan self talk kita bisa memberikan penghargaan dengan diri sendiri. Tentunya ya kita memuji diri kita ketika kita berhasil melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi kan teman-teman udah tahu bahwasannya ketika kita berdialog atau berbicara dengan diri kita sendiri akan memberikan efek terhadap diri kita, baik itu yang positif ataupun yang negatif. Nah, kalau teman-teman udah memahami, kita bisa praktek mulai sekarang untuk pelan-pelan atau membiasakan diri kita untuk self-talk. Di sini teman-teman berarti kan udah tahu bahwasannya ketika kita berdialog atau ketika kita berbicara dengan diri kita sendiri, itu akan memberikan efek atau pengaruh terhadap diri kita. Baik ketika kita melakukan dialog yang positif, akan memberikan pengaruh yang baik tentunya. Dan sebaliknya ketika kita melakukan self-talk atau dialog dengan diri kita sendiri yang berbau negatif, tentunya juga akan secara langsung akan memberikan efek yang negatif dengan diri kita. Nah, teman-teman, sekian pembahasannya ini, semoga memberikan manfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.